Selamat siang untuk kita semua. Kami dari GB5 GK24 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pengembangan strategi pembelajaran dengan metode critical thinking. Dengan saya sebagai moderator dan juga ada Tevi, ada Claudia, ada Adela, ada Henry, Novita, Rahelina, dan juga Seno. Oke, sebelum kita memulai masuk dalam diskusi kita, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita. Dan saya akan berdoa. Mari kita berdoa, ya Tuhan, pada saat ini kami akan memberikan hasil dari diskusi kami. Kiranya Engkau bisa memimpin diskusi ini agar bisa berjalan dengan baik dengan tidak kuasa apapun Tuhan. Inilah kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita masuk dalam bagian pertama yaitu introduction yang akan dibawakan oleh Novita dan juga Sinono. Dipersilakan. Baik, sekarang saya akan membacakan eh, tentang berpikir kritis. Berpikir kritis atau critical thinking merupakan suatu proses persepsi yang aktif dan terampil, melibatkan analisis, sintesis, dan evaluasi yang diperoleh dari pengamatan, pengalaman, dan komunikasi sehingga dapat mengarahkan pada keputusan untuk bertindak. Critical thinking dalam konteks perawatan kesehatan menjadi suatu aspek kritis seiring evaluasi praktek keperawatan. Pada awalnya, perawatan hanya diberi tanggung jawab untuk melaksanakan perintah dokter. Namun peran mereka berkembang menjadi lebih otonom dengan tuntutan untuk berpikir kritis. Pengaruh tokoh seperti Florence Nightingale memberikan dorongan kuat terhadap pentingnya pengamatan, analisis data, dan peningkatan kondisi lingkungan dalam memberikan perawatan yang berkualitas. Baik, selanjutnya adalah aspek penting dalam perawatan. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, analisis situasi klinis. Dalam hal ini, seorang perawat perlu mampu menganalisis situasi klinis, termasuk pemahaman dalam terhadap pasien, terhadap pengobatan, dan faktor lingkungan yang mengaruhi perawatan. Selanjutnya adalah pengumpulan informasi. Kemampuan mengumpulkan data dengan cermat adalah bagian integral dari critical thinking dalam keperawatan. Perawat harus mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dari berbagai sumber seperti rekam medis, observasi langsung, dan interaksi dengan pasien. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Dalam menghadapi masalah kesehatan pasien, perawat perlu menggunakan critical thinking untuk mengembangkan rencana perawatan yang efektif. Selanjutnya adalah keputusan klinis. Kita penting membuat perawat dalam membuat keputusan klinis yang tepat, melibatkan penilaian risiko dan manfaat dari setiap tindakan, serta mempertimbangkan preferensi dan nilai-nilai pasien. Yang ini adalah kolaborasi tim, di mana seorang perawat sering bekerja dalam tim interprofesional dan critical thinking memainkan peran penting dalam berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya. Ini melibatkan bagaimana kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, memahami peran masing-masing anggota tim, dan juga bekerja sama untuk mencapai hasil terbaik bagi pasien. Kemudian kita profesional dalam konteks keperawatan, thinking juga terkait dengan pertimbangan etika. Perawat perlu mampu memahami dan mengevaluasi efektivitas dari keputusan klinis, mempertimbangkan hak dan nilai pasien serta beroperasi sesuai dengan standar etika. Dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengelolaan. Sang perawat perlu mampu mengidentifikasi kesehatan dan berkomunikasi. Ini membantu dalam mengevaluasi serta mengembangkan strategi penanganan dan mengurangi risiko.
Oke, yang selanjutnya yaitu langkah konkret yang diambil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aktif dalam diskusi kelas. Jadi, aktif dalam diskusi kelas itu yaitu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas akan membantu mahasiswa melibatkan diri secara lebih dalam dengan materi, memahami perspektif berbeda, dan memperhatikan berpikir kritis dalam konteks keperawatan. Mengajukan pertanyaan kritis yaitu selalu mengajukan pertanyaan yang mendorong berpikir kritis. Contohnya tanyakan mengapa dan bagaimana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang informasi yang dipelajari. Kemudian membaca dan menganalisis kasus klinis, yaitu melibatkan diri dalam membaca kasus klinis dan mencoba menganalisisnya secara mandiri akan membantu mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Kemudian ada penerapan konsep dalam praktikum. Nah, menggunakan kesempatan praktikum atau pengalaman lapangan untuk mengaplikasikan konsep-konsep teoris dalam konteks nyata. Ini memungkinkan pengembangan keterampilan kritis dalam merencanakan dan memberikan perawatan. Kemudian ada bergabung dalam diskusi kelompok studi. Nah, di situ diskusi kelompok studi memungkinkan mahasiswa berinteraksi dengan teman-teman sekelas, berbagi pandangan dan mendengar sudut pandang lain yang dapat memperluas perseptif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian ada membaca materi tambahan. Selain bahan yang diajarkan di kelas, membaca literatur tambahan, artikel penelitian, atau studi kasus dapat memperdalam pemahaman mahasiswa dan mengembangkan kemampuan menganalisis informasi. Kemudian ada juga yang menerima umpan balik. Menerima umpan balik itu misalnya menerima dan memanfaatkan umpan balik dari dosen atau sesama mahasiswa dapat membantu mahasiswa memahami area di mana mereka perlu meningkatkan kemampuan critical thinking mereka. Pemantauan diri sendiri, mempertahankan jurnal refleksi atau mencatat pemikiran selama praktik dan pengalaman klinis dan membantu mahasiswa memantau perkembangan dan memperbaiki keterampilan critical thinking mereka. Kemudian ada juga belajar dari pengalaman praktikum. Itu menggunakan pengalaman praktikum untuk merinci situasi yang dihadapi, evaluasi keputusan yang diambil, dan mempertimbangkan alternatif yang mungkin akan membantu dalam pembelajaran dan peningkatan kemampuan critical thinking. Sekian. Oke, kita akan masuk dalam konten yang akan dibawakan oleh Claudia, Rahel, dan juga Henry. Pada kalian dipersilakan. Baik, kita akan masuk ke poin yang pertama, yakni menggunakan design process only with control group. Nah, desain ini atau teknik ini itu merupakan pengumpulan data yang dimana masing-masing responden memberikan modul pembelajaran yang sama yang berisi kasus dan konsep mapping secara umum, dan setelah itu kelompok intervensi tersebut juga mengembangkan konsep mapping yang diarahkan sesuai dengan kasus yang ada. Jadi yang dimana ini merupakan kasus group discussion yang dimana di situ akan membuat mapping, konsep mapping, sehingga mereka dapat menganalisa dan menemukan jalan keluar kasus yang ada. Oke, yang selanjutnya ada di artikel kedua, menggunakan metode kuantitatif atau quasi experience dengan pendekatan pre-test dan post-test with control group. Control group design. Populasi pada penelitian ini juga ada sebanyak 108 responden, 54 kelompok kontrol, dan 54 intervensi. Nah, teknik
dan menggunakan teknik sampling. Yaitu ada non-probability sampling, yaitu di mana kemampuannya untuk menargetkan kelompok populasi tertentu. Nah, setelah itu pengumpulan data untuk critical thinking juga menggunakan kuesioner, dan untuk mengukur psikomotor menggunakan checklist. Analisis data menggunakan uji Wichakson dan Mann-Whitney. Baik, pada konten yang ketiga ini menggunakan desain kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan case study. Sebanyak 21 mahasiswa berpartisipasi melakukan praktek reflektif selama 3 minggu dengan frekuensi 8 kali menggunakan model pikir ST. Praktek reflektif dilakukan dengan 3 cara, yaitu verbal, tulisan, dan diskusi. Pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan pada saat pretest dan post-test. Digunakan lembar observasi, level refleksi yang dikategorikan ke dalam 3 kemampuan menarikan kesimpulan, yaitu non-reflektor, reflektor, dan critical reflektor. Kesimpulan pengumpulan data kualitatif diperoleh melalui focus group discussion atau FGD. Oke, kita masuk pada kesimpulan yang akan dibawakan oleh Bella. Silakan, Bella. Saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan kelompok kami. Jadi kesimpulannya itu pendekatan konsep mapping, fitnet dapat menstimulasi critical thinking mahasiswa, itu tidak terlalu signifikan. Penelitian lebih lanjut, serta perlu adanya pengulangan kegiatan belajar dengan konsep mapping fitnet, agar mahasiswa mampu mengasah kognitifnya dengan menggunakan visualisasi terkait tesis environments. Oleh karena itu, untuk meningkatkan visualisasi, mahasiswa perlu mengembangkan kognitif dan psikomotornya. Hal ini dapat diterapkan melalui diskusi dan simulasi, agar mahasiswa sudah dapat menggunakan gambaran mengenai apa yang akan dilaksanakan, sehingga ketika mahasiswa mampu merangsang proses berpikir kritisnya melalui kemampuan psikomotor, mahasiswa dalam situasi klinis dalam menghadapi kasus, mahasiswa mampu merumuskan perawatan yang tepat ketika mahasiswa tersebut harus memahami bagaimana proses dan apa saja tindakan yang harus dilakukan bila diperhadapkan dengan kasus klinis. Oke, itulah hasil dari diskusi kami tentang critical thinking. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya dan kami akan menjawabnya pada Senin depan di pertemuan kita berikutnya. Oke, kalau sebelum kita tutup, mari kita salam doa. Ya Tuhan, pasti ini kami telah mendiskusikan hasil dari diskusi kami, karena apa yang kami diskusikan ini bisa berguna di kemudian hari Tuhan. Ketika kami, lalu kami seperti kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya yang mudah menimpa kami Tuhan. Inilah kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekian dari kelompok kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.